Hai guys, di video kali ini kita akan membahas tentang materi apa saja yang kemungkinan akan keluar di ujian akhir nanti. Dan yang akan kita bahas yaitu tentang ringkasan PKN. Yang pertama yaitu ada materi lembaga pemerintahan non-kementerian dan tugasnya. Nah, lembaga yang pertama yaitu Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional RI, yang tugasnya menyelenggarakan pengkajian yang bersifat konsepsional dan strategis mengenai berbagai permasalahan nasional, regional, dan internasional yang diperlukan oleh Presiden guna menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga yang kedua yaitu BIN atau Badan Intelijen Negara, yang tugasnya melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen. Lembaga yang selanjutnya yaitu BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang tugasnya melaksanakan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga yang selanjutnya yaitu BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, yang tugasnya mewujudkan penanggulangan terorisme dan radikalisme untuk menjamin terpeliharanya keamanan nasional. Lalu lembaga yang selanjutnya yaitu Bulog atau Badan Urusan Logistik, menjaga kestabilan harga dan mutu bahan pangan dan pakan bagi produsen dan konsumen. Lembaga yang selanjutnya yaitu BPOM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang tugasnya pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga yang selanjutnya yaitu BATAN atau Badan Tenaga Nuklir Nasional, yang tugasnya penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Lalu lembaga yang selanjutnya yaitu Bako Surtanal atau Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Pengembangan, Pengelolaan, Pembinaan, dan Koordinasi di bidang survei dan pemetaan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai ketuhanan. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai kemanusiaan. Sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia, mengandung nilai persatuan. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dalam perwakilan, mengandung nilai kerakyatan. Dan sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung nilai keadilan. Materi yang selanjutnya yaitu kandungan isi pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1 yaitu persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan terkait dengan pengamalan sila kedua, ketiga, dan kelima. Pasal 27 ayat 2 yaitu hak untuk hidup layak terkait dengan pengamalan sila kedua dan kelima. Dan pasal 27 ayat 3, hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara terkait dengan pengamalan sila kedua dan ketiga. Materi yang selanjutnya yaitu perangkat lembaga peradilan RI menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, terdiri dari 5 lembaga. Yang pertama yaitu peradilan umum. Kasus yang ditangani yaitu menyelenggarakan proses peradilan bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Lalu peradilan agama menyelenggarakan proses peradilan antara orang-orang yang beragama Islam dalam hal perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Peradilan militer, kasus yang ditangani yaitu menyelenggarakan proses peradilan untuk anggota TNI atau mereka yang dipersamakan dengan TNI. Lalu, peradilan tata usaha negara menyelenggarakan proses peradilan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara akibat dikeluarkannya putusan tata usaha negara oleh pejabat. Dan Mahkamah Konstitusi yang kasus yang ditangani yaitu menyelenggarakan proses peradilan tentang hak uji Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, baik uji formal maupun material. Materi yang selanjutnya yaitu unsur-unsur perlindungan hukum. Adanya jaminan kepastian hukum, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya berkaitan dengan hak warga negara, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Materi yang selanjutnya yaitu alat penegak hukum. Terdapat 5 alat penegak hukum. Yang pertama, Kepolisian RI melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus hukum, tugas pengayoman dan perlindungan Kamtibmas,
Kejaksaan RI melakukan penyidikan dan penuntutan perkara di pengadilan, melaksanakan atau mengeksekusi putusan hakim atau pengadilan. Kehakiman RI memeriksa dan memutus perkara di pengadilan, menjatuhkan vonis hukuman. Advokat atau pengacara atau penasihat hukum mendampingi dan membela klien di pengadilan, memberi bantuan atau nasihat hukum pada klien. Yang terakhir yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, menangani kasus korupsi yang tidak ditangani oleh kejaksaan dengan kriteria. Kasus mengandung nilai kerugian negara minimal 1 miliar rupiah, melibatkan aparat hukum atau pejabat negara, kasus mendapat perhatian luas atau meresahkan warga negara. Materi selanjutnya yaitu pengaruh negatif kemajuan iptek di bidang ekonomi yang paling mendasar, yaitu sistem ekonomi kekeluargaan digantikan sistem ekonomi kapitalistis, membanjirnya barang produk luar negeri ke pasar-pasar dalam negeri, timbul kesenjangan sosial yang tajam dalam kehidupan masyarakat, pemerintah dituntut tidak banyak lagi memberi bantuan sosial dan subsidi untuk rakyat. Materi selanjutnya yaitu tentang persatuan dan kesatuan. Salah satu cerminan nasionalisme dan patriotisme yang tinggi pada diri warga negara adalah dimilikinya tekad dan semangat yang tercermin dalam makna slogan NKRI harga mati. Pernyataan tersebut mengandung makna yang sangat dalam karena tergambar ketegasan sikap dan cita-cita bahwa negara Indonesia yang diperjuangkan kemerdekaannya adalah negara kesatuan, bukan bentuk lainnya. Materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk peran Indonesia dalam perdamaian dunia, yaitu berpartisipasi aktif dalam pasukan perdamaian PBB ke berbagai wilayah konflik di dunia, menjadi anggota berbagai organisasi internasional dan regional di dunia, memprakarsai penyelenggaraan KAA 1955 yang menginspirasi terbentuknya gerakan non-blok, menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara di dunia, mensponsori berbagai perundingan perdamaian antara negara yang berkonflik untuk menemukan solusi perdamaian, dan menentang segala bentuk penindasan, penjajahan, dan ketidakadilan sosial internasional. Materi yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penghambat dan pendorong integrasi nasional. Faktor pendukung integrasi nasional yaitu rasa senasib sepenanggungan, contohnya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Lalu memiliki satu ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara, contohnya menentang keras dan menolak ideologi selain Pancasila. Lalu keinginan dan tekad untuk bersatu, contohnya menjauhi konflik bermotif sara dan primordialisme, dan penggunaan bahasa Indonesia. Contohnya bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi negara dan bahasa pengantar di dunia pendidikan. Sedangkan faktor penghambat integrasi nasional yaitu kurangnya penghargaan kemajmukan bangsa yang bersifat heterogen, contohnya masih suburnya semangat primordialisme warga dalam hal-hal tertentu. Lalu kurangnya kesadaran terhadap AGHT dari luar, menganggap semua hal yang berasal dari luar negeri selalu baik, modern, dan kekinian yang wajib ditiru. Faktor penghambat yang selanjutnya yaitu kurangnya jiwa toleransi, contohnya konflik bermotif sara masih sering muncul di tengah masyarakat. Lalu ketidakpuasan terhadap hasil-hasil pembangunan nasional, contohnya daerah yang terisolir belum merasakan hasil pembangunan secara optimal. Materi yang selanjutnya yaitu ancaman terhadap NKRI di bidang pertahanan dan keamanan yang sangat mendasar. Yang pertama, berbagai gerombolan pengacau keamanan atau kelompok kriminal bersenjata misalnya OPM dan RMS, berbagai kelompok radikalisme ideologi dan agama, pelanggaran batas wilayah teritorial NKRI oleh negara asing, pencurian ikan dan sumber daya laut NKRI oleh negara asing. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip dan pilar pokok sistem demokrasi Pancasila. Prinsip pokok demokrasi Pancasila yaitu persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan putusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Sedangkan pilar pokok demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang
kedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law atau negara hukum, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, demokrasi yang berkeadilan sosial. Dampak negatif iptek di bidang politik yang paling mendasar yaitu adanya gerakan untuk mengganti ideologi dan dasar negara Pancasila, makin merajalelanya paham radikalisme, ekstremisme, serta terorisme berlandaskan agama, euforia demokrasi yang kebablasan. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama fungsi layanan, yang kedua fungsi pengaturan, dan yang ketiga fungsi pemberdayaan. Materi yang selanjutnya yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik dalam sistem politik Indonesia. Suprastruktur politik yaitu lembaga legislatif DPR DPD, lembaga konstitutif MPR, lembaga eksekutif Presiden Wapres dan Kabinet, lembaga yudikatif MAMKKY, Bank Sentral atau Bank Indonesia. Sedangkan infrastruktur politik yaitu partai politik, kelompok kepentingan atau interest group, kelompok penekan atau pressure group, public figure politik, media komunikasi politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik warga negara dalam sistem politik Indonesia dapat berupa menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum, melakukan kegiatan kampanye secara tertib, mendirikan parpol atau menjadi anggota organisasi politik, melakukan diskusi atau debat politik secara baik, menyampaikan petisi kepada pemerintah atau pejabat negara. Materi yang selanjutnya yaitu tata nilai Pancasila yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dimensi spiritual, kultural, dan institusional. Materi yang selanjutnya yaitu status kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Cara menjadi warga negara yang pertama, cara kelahiran, cara pernikahan, naturalisasi atau pewarganegaraan, ikut orang tua, pernyataan, dan permohonan. Materi yang selanjutnya, ini kemungkinan ada 2 soal yang materinya sama dengan yang awal tadi. Materi yang selanjutnya yaitu praktik perlindungan dan penegakan hukum kasus agent reaching atau main hakim sendiri. Yang pertama yaitu meminta warga untuk tidak bertindak sendiri, melapor kepada aparat keamanan untuk tidak pengamanan agar tidak meluas, menangkap koordinator kegiatan dan meminta pertanggungjawaban terhadap masalah yang timbul, menuntut penanggung jawab aksi untuk bertanggung jawab jika timbul dampak negatif dari aksinya, mengamankan korban dan pelaku ke pos keamanan terdekat. Materi yang selanjutnya yaitu arti pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, mencegah pelaku melakukan balas dendam yang lebih sadis lagi terhadap korban, melindungi korban dari amuk massa yang tidak terkendali karena main hakim sendiri, memudahkan aparat untuk menyelesaikan kasus setelah korban dan pelaku berdamai, menerapkan asas keadilan dan persamaan hukum bagi pelaku maupun korban kejahatan. Materi yang selanjutnya yaitu sisi positif negatif persatuan dan kesatuan bangsa yang masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Oh, ini sama dengan yang tadi, berarti ada 2 soal yang sama dengan materinya. Materi yang selanjutnya yaitu tantangan internal dan eksternal dalam menjaga keutuhan NKRI. Internal yaitu ancaman terorisme dalam negeri, masalah separatisme, kejahatan korupsi, money laundering. Eksternal yaitu pelanggaran wilayah, gangguan kesamaan di wilayah perbatasan berupa pelintas batas secara ilegal, kegiatan penyelundupan senjata dan bahan peledak, gangguan keamanan maritim dan dirgantara, pengawasan pulau-pulau kecil terluar konflik perbatasan. Materi yang selanjutnya yaitu penerapan asas wawasan Nusantara. Ada 2 aspek atau unsur wawasan Nusantara. Nah, yang kemungkinan keluar yaitu yang trigatra. Unsur aspek trigatra atau alamiah yaitu aspek geografi, demografi, dan sumber kekayaan alam. Sedangkan unsur aspek pancagatra atau sosial yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
Materi yang selanjutnya yaitu sisi positif negatif persatuan dan kesatuan bangsa, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Nah, dampak negatif iptek di bidang sosial budaya yang paling mendasar yaitu perubahan gaya hidup dan pola hidup konsumtif dan hedonistis, makin memudarnya atau lunturnya sifat dan paham kekeluargaan, gotong royong, dan kebersamaan diganti sifat individualistis dan materialistis, munculnya gejala westernisasi, lunturnya nilai-nilai keagamaan dan imtak. Materi yang selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama, faktor internal. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah karena pelaku pelanggaran tidak memiliki jiwa nasionalisme, sikap tidak toleran karena si pelaku pelanggaran tidak menghargai dan menghormati kedudukan serta sikap orang lain yang berbeda dengannya. Sikap egois karena si pelaku pelanggaran selalu menuntut dituruti kehendaknya dengan menghalalkan segala cara meskipun dapat melanggar hak orang lain. Faktor eksternal yaitu penyalahgunaan kekuasaan karena calon korban pelanggaran menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk membatalkan transaksi. Penyalahgunaan teknologi karena menggunakan media handphone untuk mengadakan transaksi jual beli secara online, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Materi yang selanjutnya yaitu penyelesaian kasus ujaran kebencian atau hate speech. Penggunaan medsos untuk menghujat dan menghina orang lain biasa disebut ujaran kebencian. Alternatif solusi penyelesaian terbaik terhadap kasus hate speech adalah membawa kasus ke ranah hukum untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai tingkat pelanggaran hukumnya. Lalu materi yang selanjutnya yaitu sisi positif pelaksanaan demokrasi pada masa reformasi. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilu bebas dan demokratis. Aspirasi politik warga masyarakat tersalurkan melalui banyak partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Presiden dan wakil presiden dibatasi masa jabatannya untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang otoriter seperti masa Orde Lama dan Orde Baru. HAM, kebebasan pers, kebebasan berbicara atau berpendapat dan berpolitik sangat dijamin kebebasannya. Kekuasaan negara terdistribusi secara seimbang kepada semua lembaga tertinggi negara, tidak lagi presiden sentris seperti masa Orde Baru. Demikian materi dan ringkasan yang kemungkinan akan keluar di ujian akhir nanti. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.